menggerak-gerak karya orang pemerintah karya orang pebaba penggalung benua pengeluh halaman mau banyak karyau manang berbicara karyau manang bekalating karyau menduduki mata adat mata lasar karyau pengelung benua pengelung halaman saya mau banyak karyau taik karyau tangah nenek datu karyau datu mangku karata karyau manang berbicara, karyau manang bekalating, karyau manang berjawab, karyau manang bertindih, karyau penggalung benua, pengelung halaman. Nah, itulah sedikit penggalan tentang memuja dan memuji orang-orang yang berpengaruh dalam hal kepemerintahan, Pak. Tapi Mae Sidi Sabarataan. Mae. Pemirsa Hindu Channel, pada hari ini kita tentu saja kembali lagi bersama Bapak Suwan sebagai Ketua Adat Dayak Kalimantan Selatan. Iya. Kita hari ini akan membahas tentang Dayak Marabus berkaitan tentang tradisi yang ada di dalam tentang Kalimantan Selatan, tentang Iya. Dayak Kalimantan Selatan. Pak Suwan, Iya. berkaitan dengan umat Hindu yang ada di Dayak Marabus, yang ada di Dayak, tentu saja itu sebenarnya memang Hindu atau memang Dayak bukan Hindu, Iya. atau Hindu Dayak. Iya. Nah, sebenarnya Dayak itu apa? Iya, betul. Terima kasih. Kita akan jelaskan apakah Dayak, Hindu atau Dayak. Oke. Nah, kembali kalau kita berbicara Dayak, tentulah kita akan kembali ke belakang lagi. Dayak itu mungkin kalau kita tahu itu ada suatu singkatan, Pak. Daerah aman yang amat kaya. Nah, itulah yang disebut dengan Dayak. Daerah aman yang sangat kaya. Jadi di mana kira-kira Dayak itu sendiri berada? Nah, kalau menurut pengamatan kita yang ada di Kalimantan Selatan, Dayak itu berada di pesisir pegunungan Meratus, termasuk di wilayah kita masyarakat adat di Desa Labuhan. Nah, kembali tentang apakah Dayak sama Hindu, adakah atau kaitan Dayak dan Hindu Dayak. Nah, kembali saya akan pertegas lagi, Dayak dan Hindu itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena kita kembali ke sejarah masa lalu, mungkin 500 tahun ke belakang, yang namanya Dayak tidak pernah mengenal suku-suku yang lain selain Dayak, itu di daerah Kalimantan Selatan, Pak. Jadi kalau kita berbicara sejarah Dayak, tentu ada korelasi dengan agama Hindu. Iya. Nah, sejarah yang membuktikan bahwa Dayak itu adalah Hindu, kita sejarah kembali ke itu Kerajaan Kutai Kartanegara, di mana Kutai Kartanegara itu adalah salah satu pusat kerajaan Hindu yang ada di Kalimantan. Iya, itu di wadahnya di Kalimantan Timur. Sekarang kenapa Hindu, mungkin perputaran waktu atau kurun waktu yang terus berjalan, kenapa Hindu itu pecah? Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan antara Dayak dan Hindu itu sampai hari ini terjadi kekaburan dalam penamaan Hindu Dayak. Itu salah satunya penyebabnya adalah penjajah. Bukan sebelum penjajahan, ada kerajaan-kerajaan masa lalu yang ingin memecah belah sehingga kerajaan Hindu itu pecah. Kemudian dengan pecahnya itu hilanglah nama atau identitas agama. Nah, salah satu contoh Kerajaan Banjar. Kita kembali tarik ke depan lagi, Kerajaan Banjar, dengan pecahnya Kerajaan Banjar, Dayak itu kembali ke pesisir pegunungan Meratus, nama Hindu sudah mulai hilang, mulai luntur akibat kerajaan-kerajaan itu sendiri. Kembali ke penjajahan berikutnya, mereka itu menyebut agama waktu itu tuh sampai hari ini. Itu teringat sama kita bahwa pertama Dayak itu dinyatakan beragama atau berkeyakinan Haydn. Itu bangga agama Dayak yang ada di Kalimantan Selatan waktu itu
dengan sebutan agama Haydn itu bangga. Kenapa mereka bangga? Itu kata yang luar biasa memang. Apa itu, Pak? Makanya, nah setelah itu ditelusuri oleh orang-orang kita, ternyata Haydn itu adalah penyembah setan. Nah, maka dari itu Dayak itu kembali ke asal keyakinan mereka. Maka dalam kurun waktu yang waktu-waktu yang dari kerajaan Kutai Kartanegara, terus perjalanan sejarah agama, sehingga di situ ada dari penjajahan itu menjelaskan tentang keyakinan kita untuk memecah belah. Maka disebutlah oleh orang-orang penjajah itu agama Haydn. Nah, itulah perpecahan Hindu yang sebenarnya di Kalimantan. Timbullah agama Haydn pertama di Kalimantan Selatan. Setelah ditelusuri apa arti dan makna Haydn, mereka tahu bahwa itu adalah penyembah setan, maka mereka kembali ke agama yang berikutnya. Nah, yang kedua Pak, dia disebut lagi itu agama Balian. Nah, apa itu agama Balian? Agama yang menyembah dari leluhur dan sebagainya, manifestasi dari Nining Bahtara atau Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Nah, itulah bertahan sampai sekarang, agama Balian. Nah, dari agama Balian yang dimiliki oleh masyarakat Dayak tadi dikorelasikan dengan Hindu. Benarkah bahwa ciri-ciri dari agama Balian ini identik dengan agama Hindu? Nah, kemudian ciri-ciri yang bisa dikatakan Hindu, pertama dalam hal persembahan. Pertama mempersembahkan air. Agama Balian juga mempersembahkan air. Yang kedua mempersembahkan api. Balian juga ada api. Iya. Yang ketiga mempersembahkan bermacam-macam hasil bumi yang didapat. Itu juga sama. Air, api. Nah, dari persamaan-persamaan itulah agama Balian identik dengan agama Hindu. Maka sampai hari ini Kalimantan Selatan sudah dinyatakan agama Hindu dengan tetap melaksanakan kearifan lokal, budaya-budaya lokal yang tidak ditinggalkan sekarang. Nah, baik pemirsa di channel ini sangat menarik sekali berkaitan dengan Dayak Maratus di Kalimantan Selatan. Tentu saja kalau kita melihat dengan kondisi yang baru saja disampaikan oleh Bapak Suwan, itu harus ada bentuk-bentuk pengayoman atau bentuk sebuah organisasi. Nah, bagaimana Dayak Maratus ini memiliki pengayoman atau memang dibentuk sendiri di kearifan lokal atau tradisi sendiri, atau memang mengacu pada yang sudah pada umumnya, yaitu Parisada, PHDI, dan mungkin ada Banjar atau ada lainnya. Itu kalau di Dayak Maratus ini seperti apa? Nah, jadi kalau untuk di Dayak itu dalam hal pengayoman pelayanan kepada masyarakat Dayak yang beragama Hindu tadi, itu pertama lewat lembaga adat. Lembaga adat akan memberikan sedikit gambaran secara umum bagaimana nilai-nilai agama Balian dengan agama Hindu. Kedua, dalam bentuk tempat ibadah, tempat persembahyangan. Kalau sekarang ini secara umum juga ada pura, tapi di situ ada balai. Bentuknya balai adat. Balai adat bukan tertutup seperti bangunan yang besar. Di situ tempat berkumpulnya persembahyangan, upacara ritual yang lainnya. Itu identik balai. Nah, dalam hal pengayoman yang ketiga, saya sangat berharap sekali lagi kepada kerjasama dengan Parisada dari provinsi, kabupaten, dan desa untuk mengayomi, melayani masyarakat adat yang beragama Hindu tadi. Nah, tapi secara mayoritas itu kan Hindu kan Pak di sana? Iya, Hindu, betul Hindu. Secara mayoritas juga Hindu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya Pak, yaitu menyangkut masalah pelayanan dan pengayoman tadi, itu adalah peran serta pemerintah untuk pemerintah pusat dalam hal mengayomi itu. Sejarah sedikit kita akan buka.
kenapa sampai hari ini Kalimantan Selatan, sejarah sedikit ya Pak ya. Sejarah sedikit kenapa agama Balian yang sudah jelas-jelas Hindu tadi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai, jadi rebutan oleh agama-agama yang lain. Sebegitu agama Balian atau agama Hindu itu tidak diberi perlindungan yang sebenarnya. Misalnya dia ingin menuntut ilmu pengetahuan pendidikan, kalau tidak agama si A, si B, mereka tidak akan masuk. Lebih-lebih marah kepada PNS. Jadi kedudukan dan sebagainya harus beralih ke sana. Akibat dari situlah keberadaan umat Hindu yang ada di Kalimantan Selatan secara umum sudah berbahaya lah kalau menurut kita. Makanya salah satu politik dari kita sebagai tokoh agama, tokoh adat bersama-sama yang lain, ada satu payung yang benar-benar mengayomi. Siapa harapan dari Dayak itu dari Kalimantan Selatan yang harus mengayomi siapa nih Pak? Apakah pemangku adatnya, tokoh adatnya, atau PHDI-nya, atau dari siapanya? Nah, kalau kita sangat berharap untuk memangku mengayomi itu adalah pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Departemen Agama harus benar-benar merangkul semua ke bawah, jangan sampai umat itu salah arah. Nah, itulah salah satu harapan kita. Jadi kan dari pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, Dirjen Umat Hindu, Dinas Hindu, terus kerjasama dengan saudara masyarakat pihak di provinsi, kabupaten, dan terus ke bawah bersama-sama dengan kepala adat yang ada di Pegunungan Meratus. Itulah harapan kita. Yang sehingga ke depan masyarakat kita, generasi kita terus berkembang dan maju. Iya. Kalau berkaitan dengan tadi menyebutkan Dijen Bimas Hindu, mungkin Bapak bisa memberikan salam kepada Bapak Dijen Bimas Hindu kita saat ini. Sedikit saja Pak, salam untuk Pak Dijen. Iya, terima kasih. Salam untuk Bapak Dirjen, dalam hal ini Bimas Hindu, Pembimas Hindu Kalimantan Selatan. Saya atas nama Kepala Adat Labuhan, dalam hal pembinaan masyarakat kita umat Hindu yang ada di Kalimantan Selatan supaya lebih maksimal lah, agar supaya kita sama-sama maju bersama. Kebersamaan kita bangun sekarang bukan lagi perorangan atau golongan, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi sekali lagi kepada Bapak Pembimas Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Bapak Adinda Mercedes, mudah-mudahan Bapak bisa mendengar harapan saya selaku Kakanda pribadi, kemudian atas nama lembaga adat di Desa Labuhan. Mari kita bangun masyarakat kita, masyarakat Hindu Kalimantan Selatan di semua bidang, agar supaya masyarakat Hindu, generasi Hindu ke depan kita lebih maju sama dengan provinsi-provinsi lain. Salam untuk Bapak Pembimas. Om Santi 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 Om. Tabi-tabi maing sidi sagalaan. Kita tadi Bapak memberikan pesan kepada Pak Pembimas dan juga tadi menyebutkan kepada Pak Dirjen Bimas Hindu, yaitu di pusat. Tentu saja harapan yang disampaikan oleh Bapak Suwan tentu saja perlu mendapatkan respon. Mungkin bisa komunikasi melalui telepon atau video call seperti itu ya Pak. Betul. Nah, selanjutnya yaitu berkaitan dengan mantra Pak. Kita kan tidak tahu nih Pak, pemirsa YouTube channel itu tidak tahu Pak, mantra sebenarnya mantra dari Dayak itu seperti apa sih Pak mantranya? Iya, betul. Kalau kita kembali berbicara mantra, atau kalau di Dayak itu sebutnya ayat Balian, mantra yang ada di wilayah kita, kemuatan lokal Pak. Banyak itu sebenarnya mantranya, yang perlu generasi muda tahu dan terus melestarikan.
Gimana tuh Pak? Nah, Mungkin ada bisa di salah satu. salah satunya umpamanya kita akan sebutkan mantranya, kita memuji dan membesarkan para leluhur, dalam hal ini karya orang yang berpengaruh waktu itu. Misal begini, mantranya begini, kita ingat-ingat dulu agar supaya jangan salah membaca mantra, karena ini mungkin akan berpengaruh dengan orang-orang yang akan nanti mendengar. Menggarak-garak karyau orang mungkin dilantunkan, mungkin bisa. Menggarak-garak karya orang beperintah, karya orang pembawa penggalung benua pengeluh halaman. Mau banyak karyau manang berbicara, karyau manang bekalating, karyau menduduki mata adat, mata lasar, karyau pengelung benua, pengelung halaman. Saya mau banyak karyau taik, karyau tangah, nenek, datu, karyau datu, mangku karata, karyau manang berbicara, karyau manang bekalating, karyau manang berjawab, karyau manang bertindih, karyau pengelung benua, pengelung halaman. Nah, itulah sedikit penggalan tentang memuja dan memuji orang-orang yang berpengaruh dalam hal kepemerintahan, Pak. Nah, dari kepala adatnya, dari kepala desanya, camat, bupatinya, orang yang benar-benar mengayomi wilayah-wilayah yang semestinya diayomi oleh orang-orang yang berperintah tadi, punya kekuasaan, kekuatan. Nah, itu salah satu ayat atau mantra yang mau masyarakat generasi penerus itu mampu memberikan penjelasan tentang apa makna sebuah mantra yang kita lantunkan tadi. Ya. Pemirsa yang di channel, ketika kita mendengarkan apa yang dilantunkan oleh Bapak Swan, merinding saya sebagai tentu saja luar biasa umat kita yang ada di daerah Dayak. Dan ini adalah bentuk kepedulian dari Hindu Channel memberikan informasi kepada Bapak Ibu Mas Dharma. Kemudian yang terakhir adalah Dewa Dewi. Iya. Nah, sebagai pemujaan apakah di sana disebutkan juga Dewi atau Dewa dan sebagainya yang dipuja-puja, atau kesehariannya seperti apa, mungkin kemakmuran, berkaitan dengan kedamaian, ketentraman, atau bentuk air wujud dan sebagainya. Seperti pada umumnya itu kan ada Dewi Saraswati, Dewa Siwa, gitu seperti itu Pak. Menurut Bapak seperti apa? Iya, betul. Jadi kalau kita berbicara dewa, tapi kalau di Dayak tadi kita akan sebut dengan leluhur-leluhur yang memberikan penyejukan atau kemakmuran. Nah, masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Selatan khususnya Labuan tadi, untuk dewa kemakmuran kita sebut dengan Galuh. Galuh, ya. Orang yang memberikan kesejukan, kedamaian. Galuh itu ya dewa padi. Iya, Galuh. Kembali untuk dewa pemelihara, kita sebut dengan dewa pengembali dulu. Dewa Siwa. Identik Dewa Siwa itu adalah Dewa Mangkukarata. Bukan. Agak lupa sedikit lah. Dewa pengembali itu adalah Dewa Maparu. Itu untuk mengembalikan, mengembalikan semua alam semesta ini. Itu Dewa Maparu. Kemudian Dewa Pencipta adalah Dewa Makarawit. Kemudian Dewa untuk pemelihara, identik dengan Dewa Wisnu, itu kita sebut dengan Dewa Mangkukarata. Itu pemelihara Dewa. Jadi kan itu kita sebut dengan Datu. Datu bukan dewa lagi. Kalau dewa kan sudah umum. Tetapi kan mereka itu kan sebutnya Datu pemelihara, Datu pencipta, Datu pemelihara, Datu pelebur. Jadi ada 3. Yang untuk kemakmuran Galuh, kita sebut Galuh itu dewa kemakmuran, dewa padi. Nah, kita mengenalnya di situ. Kalau dewa-dewa yang sifatnya jahat, yang selalu mengganggu kepada kita, itu namanya Datu, itu Lampung. Kalau kita dalam keadaan tidak sadar, itu Lampung itulah yang akan mengganggu
keadaan manusia yang ada di situ, dan dipercaya juga itu. Bentuk-bentuk sesajinya seperti apa itu, Pak? Sesajinya yang untuk yang mana itu? Yang dewa dengan datu-datu ini. iya. Kalau untuk datu kemakmuran itu banyak sajiannya. Ada giling ruku, giling pinang, rokok yang daun itu dibikin. Pinang itu yang bikin sendiri. Pinang mungkin yang untuk di mamah itu, iya, yang ada kapur dan sebagainya. Itu salah satunya. Kemudian ayam panggang, bikin situ ada lemang 4. Nah, itu untuk datu-datu yang sifatnya memberi kemakmuran tadi. Sama halnya dengan datu yang pelebur tadi juga sama. Ada rokoknya tadi, rokok yang daun itu bukan dari bikin yang ada sekarang. Daun sama pinang tadi yang ada sirihnya itu, terus lemang 4, terus ayam panggang. Nah, itu sesajen untuk memberikan, mempersembahkan. Itu memang benar sama iya. Hindu, makanya secara bentuk-bentuk simbol sesaji. Iya. Terus hanya rangkaian-rangkaian. Iya, rangkaiannya yang beda. Terus sebelum upacara itu yang namanya dupa itu yang alami, benar-benar alami. Daupa itu yang terbuat dari apa itu yang ada dari alam semesta itu diambil, seperti garu, itu dari situ. Nah, luar biasa pemirsa yang ditunggu perbincangan kita pada hari ini. Yang kedua ini luar biasa, berkaitan tentang mendalam tentang tradisi Dayak Maratus. Nah, pemirsa Hindu Channel dan Pak Suwan bisa memberikan pesan sedikit untuk umat Hindu kita berkaitan dengan pelestarian budaya Hindu Nusantara. Iya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada semua umat Hindu Kalimantan Selatan umumnya, marilah kita tetap jaga dan pelihara, kemudian tetap lestarikan budaya tradisi ya peninggalan roh leluhur kita, agar supaya kita tetap tidak melupakan itu. Karena biar bagaimanapun itu adalah salah satu harta warisan yang luar biasa yang mestinya kita tetap jaga dan pelihara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kepada generasi penerus, jangan lupakan sejarah. Tetap kita pelihara, kita jaga agar supaya ke depan Hindu tetap jaya. Sekian dan terima kasih pesan saya, mudah-mudahan didengar oleh semua umat Hindu yang ada di Kalimantan Selatan umumnya, Nusantara secara umum. Sekian dan terima kasih. Luar biasa pemirsa Hindu Channel, hari ini pertemuan kita luar biasa, dan akhir kata kami bersama dengan Pak Suwan selalu memberikan edukasi literasi kita kepada umat, kemudian selalu dukung Hindu Channel, berikan masukan-masukan, berikan ide-ide Bapak Ibu Mas Dharma agar kami bisa mencari referensi secara pengalaman, baik itu secara teori dan lain sebagainya. Akhir kata kami Hindu Channel tutup dengan para masanti bersama Bapak Suwan. Iya. Kami tutup dengan para masanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih, Pak. Iya, masih. Iya.